maka perlu menarik diri dari pergaulan yang tadinya dia sama-sama pengguna. Itu sangat penting banget karena akan cepat banget jatuh lagi ketika bertemu dengan teman-temannya. Itu nggak bisa, makanya kata sembuh itu kan nggak ada. Selamat datang Ibu Salma. Datang. Apa kabarnya? Baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Baik, sehat. Yang pasti sehat dulu ya. Sehat, terlihatnya ceria, bahagia, terutama itu wajib bahagia ya Bu ya. Iya, wajib bahagia. Bu, semangat Bu. Semangat tuh. Iya, ini David nih yang semangat. Semangat karena lihat Davidnya bagus. Jadi saya semangat sebagai pekerja semangat sosial. Ya. Artinya selama ya, ini upaya kita berhasil ya Bu ya. Iya dong. Saya tadi udah ngobrol-ngobrol nih Bu sama Oke. Mas David tentang kesehariannya, kemudian pengalaman dia dulu ya Bu ya, sampai akhirnya membawa dia ke sentra ya. Nah, kalau dari sisi Ibu nih, hasil asesmennya dari Mas David ini, dia ini masuk ke pengguna nafza di level apa Bu? Oke, baik, terima kasih. Kalau selama ini kita menanyakan David sejauh mana dia menggunakan nafsa, David itu mengatakan bahwa tidak terlalu rutin setiap hari gitu. Jika ada uang dia gunakan, dan kalau melihat kondisi dia ketika dia masuk ke sentra, dia tergolong sedang. Seperti sedang itu. Ya Bu ya, kategorinya ya. Iya, seperti itu. Nah, dari sedang itu Bu, karena udah ketahuan nih kategori sedang, pasti ada tahapan-tahapan pemulihan ketergantungannya. Otomatis pasti dia masih ada keinginan untuk memakai gitu Bu. Apa Bu tahapannya Bu? Ya, awalnya dia ditempatkan dulu di rumah observasi. Nah, di sana itu di sentra itu ada rumah observasi. Nah, jadi selama ada dia di sana diberikan tugas ya. Diberikan tugas untuk menghafal ayat-ayat pendek, terus menghafal dekrit, termasuk juga di sana ada doa kedamaian. Nah, ketika dia menghafal itu termasuk doa kedamaian, otomatis kan pastilah ada di dalam diri dia gitu, bagaimana hati dia untuk bisa berdamai dengan dirinya ketika dia ada di sentra seperti itu. Nah, memang sih awalnya dia agak menyerah gitu ya, agak give up gitu. Sempat nyerah ya, Ya, Bu? Mas David kamu sempat nyerah? Iya, sempat. Nggak bisa Bu, saya nggak bisa ngapal, udah kok konsentrasi, pusing gitu. Dia ngomong gitu ke saya gitu. Tapi saya terus memberikan semangat kepada dia, dan bahkan menuntun dia untuk menghafal baris per baris gitu. Karena kan memang ada persyaratan ketika bisa menghafal itu baru pindah ke rumah rehabilitasi untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti itu. Nah, jadi kita push dia supaya dia bisa menghafal paling tidak baris per baris. Caranya begitu, Pit. Kamu hafal, coba deh sebaris dulu. Kalau udah hafal sebaris, baru baris kedua. Jangan dibaca dari awal sampai terakhir, nggak hafal-hafal. Iya, tadi gitu. saya coba tes Bu, udah lupa lagi Bu itu. Dekret itu ya. Ya hafal lagi. Ikrar ya. Ikrar ya. Memang kelemahan dia di menghafal. Iya. Nah, setelah benar itu Bu, setelah dari observasi, kemudian setelah itu dia ditempatkan di rumah rehabilitasi. Nah, ketika dia ditempatkan di rumah rehabilitasi, saat itu ada yang namanya konfrontasian ya. Iya. Di hadapan teman-temannya. Karena di sana kan konsepnya adalah TC, therapeutic community. Oh, therapeutic community itu yang seperti apa Bu? Konsep itu? Konsep kekeluargaan. Jadi di sana panggilannya family gitu. Ya, jadi metodenya itu metode kekeluargaan. Jadi pagi itu dia setiap pagi kan mereka ada morning meeting gitu ya. Nah, nanti teman-temannya dipersiapkan. Mereka setuju nggak untuk menerima David di rumah rehabilitasi seperti itu. Ditolak nggak Mas David waktu itu? Diterima. Oke. Diterima dong David. Kamu baik-baikin dulu ya supaya diterima. Ya dia sudah mulai semangat, nggak give up lagi gitu ya. Deg-degan nggak sih takutnya ditolak nggak ya gitu? Iya. Diterima Sempet akhirnya. keringetan itu. Gitu. Sempet keringetan Takut dia. ingat gebukin lagi nih gue.
Enggak ya? Enggak. Baik-baik di sana. Iya, teman-teman karena konsepnya konsep family. Jadi Oke. semuanya saling memperhatikan, saling peduli, Jadi, saling mendukung gitu. Setelah diterima, akhirnya dia bisa mengikuti Mengikuti layanan. iya, Apa aja Bu berbagai layanannya? Kegiatan-kegiatannya gitu ya. apa saja di sana, Bu? Di sana kegiatannya itu termasuk ya pembinaan rohani ya, mental spiritual itu terutama diberikan kepada para PM-PM yang ada di sentra ya kan. Setelah itu juga layanan psikososial. Psikososial. Nah, termasuk juga pemahaman bahaya tentang penyalahgunaan nafsa. Ya tadi cerita Nah, dia katanya iya. diajarin juga, dikasih Iya, juga edukasi betul. itu ya. Melalui seminar. Karena biarpun para PM-PM ini sudah menggunakan narkoba, mereka itu ada banyak juga yang tidak paham bahayanya. Jadi cuma sekedar make. Iya, Tadi dia ya udah bilang ikut-ikutan ikut make. keren aja, Iya, biar keren gitu biar ya kan. keren, biar pede, biar berani gitu. Tapi dia tidak tahu bahayanya seperti apa. Apakah dia itu melanggar aturan atau tidak? Dia tidak paham itu. Nah, itu yang perlu kita letakkan ke dalam hati atau pikiran mereka supaya bahwa mereka itu bermasalah gitu. Karena ada banyak biasanya seperti itu. Dia tidak merasa bahwa saya itu nggak ada punya masalah. Lu ngapain buat gue di sini? Kan gitu ya. Nah, bagaimana kita meletakkan hal itu ke dalam pikiran dia bahwa dia bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Untuk diri sendiri, baik untuk lingkungan. Maka perlu ada di sentra untuk mengikuti berbagai kegiatan. Gitu. Setelah itu apa Bu? Setelah akhirnya dia bisa menjalani kegiatan therapeutic community itu melalui konsep itu seperti itu. Iya. Setelah itu kemana? Dia ikut kegiatan terus seperti itu, baru ada lagi kegiatan vokasional, vokasional dan kewirausahaan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang ada di sana, termasuk juga terapi fisik senam pagi setiap hari Jumat, dan juga ada dari MDM itu yang setiap sekali seminggu kan ada ya? Oh, iya ada. Ya, yang dari Senam atau apa? kepolisian. Senam. Ya, bukan. Oh, dari selain ABRI senam. itu. Yang dari ABRI. Militer. Iya. Itu untuk kedisiplinan juga ya. Berarti diajar kedisiplinan. Diajarkan. Mengundang gitu Iya. ya, mengundang lembaga lain Betul, itu ya Bu ya. kerjasama dengan lembaga lain. Oke. Iya, untuk menanamkan kedisiplinan juga, karena biasa pengguna itu kan sudah tidak ada Iya. disiplin ya. Iya, betul. Tidurnya dibalik, ya kan? Malam gentayangan, siangnya Siangnya tidur. Biasanya ya. begitu. Kayak nokturnal ya mereka Iya, jadi. pokoknya suka-suka lah. Apalagi David ya. Iya, Pernah ada. juga tidur 2 sampai 3 hari ya. Tidur terus karena dia Tidur terus atau bahkan nggak tidur sama sekali? Bukan tidur, tidur setelah terus. menggunakan itu ya, nggak bangun-bangun. Jadi efeknya buat dia begitu, buat David tidur terus, betah tidur gitu, efek sampingnya. Nah, tapi selama ada di sentra, David itu bisa sih, ya melupakan, bisa lah ya, melupakan Sudah untuk bisa, tidak, untuk tidak dia terpengaruh dengan situasi itu, sehingga dia bisa ngikutin kegiatan, berbagai kegiatan yang ada di sana. Bahkan dia selalu rapih setiap hari, ya, selalu ikut kegiatan. Dan juga yang saya menarik dalam pikiran saya itu, dia rajin puasa. Wah, 2 kali seminggu saat secara di sentra. religius Iya. sudah berubah ya Bu. Iya. Sebelumnya rajin nggak puasanya? Sebelumnya boro-boro. Boro-boro ya. Berapa jadi sholat aja? Kalau puasa gak bisa pakai narkoba ya. Iya. Iya. Makanya iya. Artinya kamu berubah sudah secara religius ya. Dan itu mungkin salah satu benteng terkuat kamu untuk nggak kembali kan? Iya, betul. Iya, gitu. Oh, berarti dia sudah belajar membentengi diri. Tadi soalnya saya tanya gimana kamu membentengi? Gimana ya? Karena dia masih kepikiran juga tetap Bu. Iya. Masih ada Ya, rasa. memang itu nggak bisa seketika itu untuk melakukan Iya, hal itu nggak betul. bisa. Itu maka perlu menarik diri dari pergaulan yang tadinya dia sama-sama pengguna. Itu sangat penting banget karena akan cepat banget jatuh lagi ketika bertemu dengan teman-temannya. Itu nggak bisa, makanya kata sembuh itu kan nggak ada. Betul. Bisa relapse kembali. Relapse Nah, bisa. itu yang kita waspadai terhadap PM-PM ini. Selama mereka ada di sentra, selalu kita ingatkan ketika determinasi supaya dia tidak lagi menemui teman-temannya, Iya, supaya betul. nggak relapse gitu. Nah, berarti ini termasuk intervensi dari atensi juga ya Bu? Oh iya, intervensi dari atensi itu sangat-sangat bermanfaat banget buat
para PM termasuk David itu. Nah, atensi dia yang diterima kan tentu selama dia ada di sana kan mendapatkan dukungan kehidupan yang layak ya, permakanan gitu. Terus juga sandang dan pangan itu semua dia dapatkan. Nah, setelah selesai mengikuti proses rehabilitasi juga dia dapat atensi juga untuk dukungan bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya dengan memiliki penghasilan yang layak, minimal dia bisa menghidupi diri sendiri seperti itu. Yang tadi kita ajak ngobrol nih Bu, dia udah usaha jus pop ice. Betul. Ya kan, up and down lah ya yang dia rasakan, pernah dapat gede tiba-tiba jadi dapat sedikit. Betul. Gitu, tapi dia nggak menyerah ya Bu. Dia pikirkan kenapa terus, sedikit. Akhirnya dia mikirin permintaan pasar gitu kan. Ada yang kopi dan akhirnya dia sediakan. Betul. Gitu ya. Namanya usaha ya begitu Fit. Ya, ada jatuh bangun. Justru harus ada jatuh maka kita bisa bangun. Kalau udah jatuh harus bangkit, itu yang penting. Betul. Bangkit dari kejatuhan gitu. Kalau nggak ada problem dalam hal itu, kita nggak akan tahu bagaimana meningkatkan usaha kita. Nah, itu yang penting di pengalaman buat David. Jadi kita terus lebih baik dia untuk berusaha sebetulnya. Untuk orang yang kaya, Pit, ya orang yang kaya ya. Kalau orang untuk menjadi kaya itu harus jadi pengusaha. Betul. Bukan jadi karyawan. Biasanya dari pengusaha. Harus dari usaha. Karena dia sendiri yang bisa hasilkan, menciptakan cuan-cuan itu. Iya. Dia mau dapat berapa, kan? Dia sendiri yang mau dapat banyak harus rajin. Benar. Ya kan Bu ya. Nah, kalau di tempat kerja ya kan mau rajin sudah mau enggak segitu gitu. Udah ditakar setiap bulan segitu. Mau kita kerja berapa jam pun udah tetap segitu. Enggak akan bisa untuk jadi orang kaya. Ya pas-pasan. Nah, itu Pit. Jadi jangan lagi melirik untuk jadi karyawan. Gajinya UMR 4 juta, ya bisa hidup. Nah, tapi kalau kau bisa mengembangkan usahamu lebih baik lagi, saya pikir jauh lebih. Apalagi nanti kalau sudah menikah, saya sarankan sih dia supaya berumah tangga. Ya, tapi berdoalah untuk mencari cewek yang bisa benar-benar bisa mendukung ya, usaha dia, karena udah cukup umur untuk menikah. Udah cukup banget Bu. Mungkin sebenarnya udah pengen juga Bu, cuman masih mencari karena kan mencari pendamping yang sampai akhir hayat itu nggak mudah ya Bu. Ya. Balik lagi tadi Bu, setelah layanan atensi yang diterima sama Mas David, progres apa Bu yang sudah Ibu lihat dari seorang Mas David? Dari tadi pertama religiusnya sudah terlihat, yang mulanya nggak pernah puasa sekarang puasa ya. Ya seperti itu. Jangan bilang puasanya karena nggak ada duit ya. Karena hemat ya. Puasa beneran salah satu juga. Enggak juga ya. Puasa beneran kan? Iya. Puasa beneran. Soalnya dia sayang juga sama bapaknya. Dia tinggal punya bapak doang. Ibunya udah nggak ada, sudah meninggal. Oh begitu. Okay. Iya, jadi ingin dia hidup sama bapaknya. Ya Pit ya. Setelah itu apa lagi Bu progresnya? Kalau yang saya lihat sih ya, dia memiliki tanggung jawab untuk bagaimana supaya usahanya ini bisa tetap jalan gitu. Ya, termasuk dia udah belanja sendiri. Artinya ketika dia belanja sendiri dia sudah tahu memilih ya apa saja sih yang dibutuhkan oleh konsumen saya. Betul. Nah, itu dulu. Kalau dia sudah bisa memanage itu, karena nggak mudah loh orang narkoba untuk mengelola seperti itu. Nggak mudah. Pasti dia masih labil gitu ya. Tapi ya dia berusaha konsisten ya Bu. David bisa itu ya. Nah, jadi dia kan harus bangun pagi untuk belanja. Harus bangun pagi ya Pit ya? Iya betul Bu. Iya, harus bangun pagi belanja. Setelah belanja dia harus bereskan dulu tempat dagangannya semua dia rapikan, disiapkan. Nah, itu sebuah tanggung jawab yang saya bilang cukup bagus untuk David. Gitu. Luar biasa. Ya kita doakan ya Pit ya. Saya selalu bilang doakan Pit, kamu bagus di sini Pit. Saya seperti ke anak jadi ngomong sama dia. Betul. Jadi sudah dianggap sebagai anak ya. Iya. Mas David dirimu menganggap sebagai ibu nggak nih Bu Salma? Anggap ibu malah. Ibu, oke. Ya kan. Sampai saya bilang tadi kalaupun ibu pensiun, kalau kamu perlu komunikasi dengan ibu tetap terbuka ya. Terbuka Bu, ya. Artinya kalaupun sentra selalu apa yang kamu perlukan. Iya, gitu sentra pun akan terus memonitor ya Bu ya. Hingga sejauh apa Bu monitor sentra?
untuk David. Oh iya, itu tetap karena kan sentra ada di dalam balai juga yang Iya. dia tempat melakukan apa ya bisnis itu apa jualan itu ya. Nah tetap dari pihak rehabilitasi termasuk Bapak Gunawan kan juga teman-teman lain juga memperhatikan. Terus memonitor ya, Bu, ya? Memonitor, iya. Apa sampai kapan nih Bu? Apa sampai dia akhirnya bisa berjualan di luar atau dengan modalnya sendiri gitu? Nah itu kita memang arahkan dia juga ke sana karena kan dia juga punya atensinya itu adalah gerobak untuk buat jualan. Oh, Jadi, sudah disiapkan juga sudah ya Bu ya? disiapkan. Jika nanti dia sudah dianggap layak Ya misalkan dia akan berjualan di luar. berjualan di luar. Karena saat ini dia lagi diusulkan untuk mendapatkan rumah susun, ya rusun itu mudah-mudahan keterima ya dapat. Nanti kan dia bisa jualan di luar dan selain dari gerobak itu juga peralatan untuk es buah ataupun bikin jus Iya. itu ada. Oh, berarti gitu. sudah disediakan juga. Ini Sudah. termasuk layanan atensi Iya, tersebut ya. Bu? iya sudah ada. Jadi tinggal bahannya aja gitu. Bahan kan nggak mungkin kita beli sekarang kan, Betul, buah-buahan, betul. ya, gitu. Oke, Tinggal luar itu biasa ya, aja. Bu. Jadi kita berdoa aja supaya dia bisa mandiri nanti di luar tanpa harus lagi dimonitor sama Betul. sentra. Itu yang penting kan, dia Iya. bisa punya kemandirian gitu. Nah, itu 100%. adalah tujuan dari atensi ya, Bu. Tidak hit and run kalau Betul. memberikan layanan. Iya. Jadi sampai benar-benar kita pastikan PM ini mandiri. Mandiri. Siap Mas gitu. David? Siap. Siap. Siap, Semangat? Semangat. Apa yang mau dong. kamu tunjukkan kepada ayahmu, Mas David? Kan dengan ayah gimana ya? Sedih Bu kalau ceritain dah. Saya Sedihnya nggak kenapa? bisa berbicara orangnya. Nah itu Kalau dia ini. yang bisa kamu tunjukkan ke Iya. ayahmu apa. Tuh. Supaya ayah bangga itu seperti Iya. apa? Kamu ingin seperti apa supaya ayah bangga? Ya ayah bangga, yang penting anaknya sukses aja udah cukup buat dia. Jadi kamu ingin membuktikan kesuksesan kamu ya? Iya. Siap ya? Siap. Semangat? Semangat. Wih, mantap. Saya senang kalau ngundang PM yang akhirnya dari kisah kelamnya yang nggak mudah gitu ya Bu ya. Iya. Mereka mau benar-benar berjuang untuk jadi lebih baik ya. Iya, betul. Mudah-mudahan gak relapse ya Mas ya. Amin. Nih. Iya, jangan sampai. Terusin puasanya ya. Iya. Seminggu Ya, deh. Ya kan Abah? Iya betul. Paling tidak kalau sesibuk-sibuknya capek 1 kali seminggu. Tuh. Paling tidak gitu. Kalau dulu 2 kali seminggu lagi masih ikut kegiatan rehabilitasi. Oh gitu. Ya kan? Iya, iya. Iya, Gitu. oke. Ya kan? Semangat terus ya. Semangat. Iya, terima kasih banyak nih Ibu Salma sudah mau datang ke podcast Atensi. Terima kasih juga Mas David sudah berbagi pengalaman. Yang pasti ini bisa jadi cerita untuk teman-teman di luar sana ya Bu ya, Baik. sobat sosial, bahwa nggak melulu yang punya masa lalu kelam itu akan terus kelam ya Bu. Betul. Akan ada perubahan. Itu Perubahan tergantung perilaku diri ya itu Bu ya. yang kita harapkan. Tergantung diri sendiri, dan Mas David ini adalah contoh yang baik ya di sentra juga yang sudah berhasil melepas masa lalu kelamnya, sudah membangun dirinya menjadi lebih baik, bahkan sekarang udah menata usaha ya Bu ya. Oke. Kita doakan semoga sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Atensi selanjutnya ya Bu.